Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Selvi Harvia Santri. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar hukum asuransi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas mengenai pengantar hukum asuransi, ada baiknya kita membahas mengenai konsep lahirnya asuransi sendiri. Tentunya manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak luput dari yang namanya resiko. Resiko sendiri bisa kita artikan sebagai bahaya yang mengancam jiwa manusia ataupun benda yang dapat menimbulkan kerugian. Jika risiko tersebut menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri, hal yang paling tepat dilakukan oleh manusia adalah mengalihkan risiko tersebut ke sebuah perusahaan yang dinamakan dengan perusahaan asuransi. Setelah kita memahami salah satu konsep kenapa asuransi itu lahir, baru bisa kita membahas mengenai teori-teori berasuransi. Agar apa? Agar ketika kita mengimplementasikan asuransi, kita terhindar dari masalah-masalah yang sering timbul dalam perasuransian. Yang perlu kita pahami salah satunya adalah dasar hukum asuransi. Di Indonesia, asuransi sendiri diatur yang pertama di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di KUH Perdata bisa kita istilahkan asuransi itu dengan verzekering. Kalau kita artikan sendiri, verzekering itu adalah pertanggungan. Jadi dalam KUH Perdata, asuransi dengan pertanggungan itu sama artinya. Lalu pengaturan asuransi yang kedua adalah di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan asuransi yang kedua bisa kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terutama di pasal 246 KUH Dagang. Lalu yang ketiga, pengaturan asuransi bisa kita lihat di luar KUH Perdata atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jika kita melihat ketentuan aturan hukum asuransi, kita bisa menarik unsur-unsur asuransi, dan hal ini perlu sekali kita harus pahami. Apa saja unsur-unsur tersebut? Yang pertama, asuransi terjadi didahului oleh perjanjian. Perjanjian yang dimaksud di sini bentuknya tertulis, kita sebut sebagai polis. Yang kedua, para pihak dalam asuransi. Siapa saja para pihak dalam asuransi? Yaitu penanggung dan tertanggung. Siapa yang disebut penanggung? Penanggung itu adalah perusahaan asuransi. Dan siapa yang kita sebut tertanggung? Tertanggung itu adalah pemegang polis atau yang mengikuti asuransi. Lalu yang ketiga, unsur asuransi yang ketiga adalah premi. Apa itu premi? Premi adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh si tertanggung jika menyepakati untuk mengikuti asuransi. Unsur berikutnya adalah klaim. Apa itu klaim? Klaim itu adalah tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh si tertanggung kepada penanggung. Unsur berikutnya kita sebut sebagai evenement. Apa itu evenement? Evenement itu adalah peristiwa tak tentu yang mendatangkan kerugian. Jadi poinnya di sini, jika tertanggung mengikuti asuransi untuk syarat mendapatkan ganti kerugian, tertanggung harus menginformasikan evenement kepada perusahaan asuransi. Agar masyarakat
tidak menemui permasalahan ketika mengikuti asuransi, sebaiknya masyarakat sebagai tertanggung atau penanggung sendiri harus memahami unsur-unsur asuransi ini. Dari ketentuan peraturan perasuransian yang kita bahas tadi, kita dapat menarik pembagian asuransi secara umum. Yang pertama, asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi sejumlah uang. Apa bedanya? Kalau dia asuransi kerugian, objek yang diasuransikannya itu adalah benda, seperti kendaraan bermotor, bangunan, rumah, toko, yang objeknya nampak. Yang kedua, asuransi sejumlah uang. Apa contohnya? Asuransi jiwa. Maksudnya di sini yang diasuransikannya itu adalah jiwa manusia sendiri. Banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi jiwa seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan lainnya. Berikutnya ada perbedaan antara asuransi kerugian dan asuransi jiwa, yaitu dalam hal penggantian kerugian. Ketika kita mengikuti asuransi kerugian, penggantian kerugian itu bisa kita ketahui ketika telah terjadi evenement. Artinya, tertanggung mendapatkan info penggantian kerugian itu ketika tertanggung telah mengalami kerugian tersebut. Berbeda halnya dengan asuransi sejumlah uang yang objeknya jiwa. Asuransi sejumlah uang itu penggantian kerugian kita dapat ketahui di awal kita melakukan kesepakatan. Dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, dapat kita ilustrasikan peristiwa asuransi. Ibaratkan begini, si A memiliki kendaraan bermotor roda 4. Karena si A ketakutan dengan risiko yang mengintai kendaraan bermotor roda 4-nya tadi, si A bisa mengalihkan risiko tersebut ke perusahaan asuransi. Caranya bagaimana? Salah satunya bisa mendatangi perusahaan asuransi, lalu si A melakukan pengikatan diri dengan perusahaan asuransi. Setelah si A mendatangkan perusahaan asuransi, si A membuat kesepakatan dengan perusahaan asuransi yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang kita sebut polis tadi. Artinya, polis itu disebut sebagai bukti tertulis telah terjadinya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Setelah terjadinya pengikatan antara si A dengan perusahaan asuransi yang dituangkan ke dalam sebuah polis, ketika si A mengalami evenement atau peristiwa tak tentu yang mendatangkan kerugian, si A bisa mendatangkan perusahaan asuransi dengan mengajukan klaim. Klaim itu yang kita sebut sebagai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh si A sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi. Setelah memenuhi syarat-syarat dari pengajuan klaim, si A bisa mendapatkan penggantian kerugian. Itulah salah satu peristiwa yang terjadi dalam asuransi. Agar masyarakat yang berkeinginan mengikuti asuransi tidak menemui permasalahan asuransi, perlunya masyarakat paham dulu tentang asuransi. Salah satunya dengan memahami materi yang telah kita sampaikan tadi. Ada beberapa bagian materi yang penting perlu kita simak lagi, salah satunya penerapan azas-azas dari asuransi. Pembahasan ini akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.